Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arenusi dari Universitas Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan dan jurusan Manajemen Pendidikan. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa tanggapan mengenai film Dirty Vote. Dan tanggapan saya kali ini tidak menyinggung pihak atau aparatur tertentu, karena saya hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen. Berikut adalah pembahasan videonya. Film dokumenter explanatory Dirty Vote yang dirilis pada 11 Februari 2024 merupakan karya sutradara Dandi Dwi Laksono. Film dengan durasi sekitar 1,5 jam tersebut viral di media sosial. Bahkan belum 2 hari penayangan telah ditonton sebanyak 2 juta tayangan dan trending di media sosial. Film ini berisi kritik atas sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia untuk kondisi terakhir, khususnya jelang pemilu 14 Februari 2024. Film ini menampilkan 3 pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jenetra, Ferry Amsari dari Universitas Andalas, dan Zainal Arifin Mokhtar dari Universitas Gadjah Mada. Ketiga pakar tersebut menjelaskan berbagai kelemahan, manipulasi politik, dan kecurangan yang terjadi dalam sistem pemilu di Indonesia. Setidaknya ada beberapa catatan yang perlu disampaikan terkait pesan yang ingin disampaikan dalam film tersebut, yang terdiri dari 1. Gabungan suara Jokowi dan Prabowo di Pulau Sumatera menunjukkan gejala politik transaksional antar elit politik. Yang kedua, penunjukan 20 PJ gubernur dan 82 PJ wali kota dan bupati oleh Presiden Jokowi dianggap sebagai praktik politik balas budi dan menciptakan loyalitas pada ketahanan. 3. Kasus penunjukan oleh Tito Karnavian untuk pejabat gubernur Papua dianggap mengabaikan aturan yang ada. Ini melambangkan penguasa yang berlaku sewenang-wenang. 4. Pelanggaran fakta integritas oleh bupati seorang memperlihatkan tipu daya dan ketidakjujuran pejabat publik. 5. Deklarasi GBK oleh 8 organisasi kepala desa mewakili 81 juta pemilih diduga sebagai upaya mobilisasi massa untuk kepentingan politik tertentu. 6. Maraknya kasus korupsi dana desa menguatkan fakta penyelewengan anggaran untuk hubungan politik pada pemilu, apalagi ada politik transaksional. 7. Banyaknya tekanan dan intimidasi kepada kepala desa agar mendukung capres. Inkubimen menunjukkan politik ala Orde Baru masih berlangsung. 8. Penyalahgunaan bantuan sosial oleh pejabat seperti Airlangga dan Zulhas untuk kepentingan politik nyata terjadi di lapangan. 9. Peningkatan tajam bansos menjelang pemilu dibanding masa pandemi mengidentifikasi pengaruh politik uang dan pembelian suara. 10. Data by name by and respon bansos tidak dipakai dalam penyaluran bantuan menunjukkan indikasi kecurangan. 11. Keterlibatan sejumlah menteri dan tim ses capres dalam kampanye politik di luar aturan yang ada merupakan bentuk pelanggaran netralitas aparatur negara. 12. Ketidaknetralan presiden dalam pemilu, termasuk menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye melanggar UU dan menodai martabat kepresidenan. 13. Kegagalan Bawaslu mengawasi berbagai pelanggaran pemilu menunjukkan lemahnya pengawasan independen atas kontestasi politik. 14. Beragam pelanggaran KPU dan verifikasi partai hingga dianggap berpihak pada parpol tertentu mencederai integritas penyelenggaraan pemilu. 15. Banyaknya masalah integritas di MK seperti isu benturan kepentingan hingga putusan kontroversial menodai legitimasi MK sebagai the guardian of constitution. 16. Upaya intimidasi dari tim kampanye diharapkan tidak terjadi. Aktivitas jurnalisme investigatif adalah bagian dari kebebasan pers yang dilindungi dalam UU Pers dan kebebasan berpendapat dari prinsip hukum dan HAM. Demikianlah tanggapan video saya mengenai film Dirty Vote. Dan saya tegaskan kembali bahwasalnya saya tidak ingin menyinggung pihak manapun, karena saya
tanggapan saya itu berlandaskan dari film Dirty Vote, dan video ini hanya untuk tugas saya di mata kuliah kewarganegaraan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.